Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, wabil khusus warga Nahdien di seluruh Indonesia, wabil khusus yang ada di Kabupaten Bekasi. Tahu nggak? Saat ini saya lagi bertemu dengan Ustadz Agus Amar. Beliau ini sangat luar biasa tentang pemahaman dan lagi bikin fenomena-fenomena tentang dalil-dalil yang ada di medsos. Nah, ini tertarik saya ketika saya lihat di medsosnya, di channelnya dengan pembahasan-pembahasan tentang hadis. Makanya saya sengaja untuk bertemu sama beliau, mau tanya-tanya. Nanti teman-teman kalau mau tanya silahkan hubungi sama saya sampaikan kepada beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya, sehat Ustaz? Sehat walafiat. Bubar sekali. Jadi memang secara masyarakat. Nah sekarang begini Ustaz, ada pertanyaan di sini tuh netizen. Mau tanya begini, persoalan tentang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Berarti kan taat kepada Allah, kepada Rasul dan para pemimpin itu kan wajib. Nah persoalannya itu banyak sekarang itu yang menentang dan membangkang dengan aturan-aturan pemerintah, itu bagaimana itu? Nah ini menarik sekali kajian ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Artinya taat dalam beragama. Ya kan? Ya. Kemudian wa ulil amri minkum, taatlah pula kalian kepada ulil amri. Siapakah ulil amri itu yang dalam aturan itu, ya kan? Nah, kita bahas dulu. Nah, dalam kajian di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Nah, beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwa yang dimaksud ulul amri dalam ayat itu adalah ulama dan umara. Ulama wajib kita taati karena mereka itulah yang mewarisi ilmu agama dari Rasulullah. Al-ulama wa rasul anbiya. Maka kita mengenal agama kita, agama Islam itu dari para ulama, dan para ulama mengawal agama kita dan mengajarkan kita tentang halal, haram dan sebagainya. Itu kita mengenali agama kita dari para ulama itu. Maka kita wajib taat pada para ulama. Dan juga ulil amri itu juga Allah sudah memberikan amanah kepada pemimpin-pemimpin kita, termasuk kepala negara, ya, kepala pemerintahan. Itu diberi amanat untuk mengatur masyarakat. Bagaimana pembangunan secara fisik dan juga bagaimana pembangunan secara agama juga di sini menjadi kewajiban. Karena apa? Karena begini, tugas para ulama adalah bagaimana mengingatkan masyarakat supaya rajin sholat 5 waktu, ya kan? Kemudian berjamaah dan sebagainya. Nah, kemudian negara itu wajib melindungi mereka supaya sholat beribadah di masjid itu aman dan damai. Bagaimana caranya? Ya kan begitu. Jadi kemudian bagaimana itu? Nah sekarang ini Ustaz, kan pertanyaan pembahasannya tentang mentaati pemerintah itu adalah wajib karena pemerintah itu bagian daripada implementasi dari Allah dan apa karena tapi cuma permasalahan begini, ada permasalahan kecuali adalah pemerintah yang adil dan jujur. Untuk mentaati pemerintah itu apakah harus yang orang-orang yang jujur aja, bagaimana dengan pemerintah yang agak ini menarik sekali. Menarik sekali. Ya. Atau kita tidak pembahasan tentang otoriter ya sekarang di zaman sekarang untuk pemerintah otoriter malah langka ya. Ada tanda kutip dan sedikit begitulah. Itu apakah ada perbedaan? Apakah ada aturan-aturan atau ada kecualian pembahasan tentang taat kepada pemerintah itu? Taat kepada pemerintah yang sah itu kewajiban agama. Terlepas dia baik atau tidak. Nah, saya ingin mengutip ya apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang disebut yang dikenal sebagai Imam At-Tahawi. Beliau punya kitab namanya Matan Aqidah At-Tahawiyah. Nah, beliau mengatakan dalam kitab tersebut ya, wala naro al-khuruj ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru.
kami memandang tidak boleh, kami tidak memandang boleh. Artinya tidak boleh, ya. Kami memandang tidak boleh untuk keluar melawan pemerintah yang sah, melawan pemimpin-pemimpin kita sendiri. Wah injaru meskipun mereka dianggap telah berbuat zalim. Gitu kan. Karena kadang-kadang istilah zalim, tuduhan zalim yang dilekatkan kepada seorang pemimpin itu kadang-kadang dari sudut pandang mana kan begitu. Sudut pandang mereka sendiri. Nah ini jadi masalah, ya kan? Tidak boleh. Iya, karena apa? Tidak mungkin seorang pemimpin bisa memuaskan semua pihak. Nggak mungkin, mustahil itu. Nggak mungkin. Iya, sementara mereka itu berpikir keras bagaimana dalam berbangsa dan bernegara, dalam pembangunan itu tetap jalan dalam kompleksitas dinamika yang ada, sehingga kadang-kadang harus menaikkan ini, menaikkan itu dan sebagainya, timbul kekecewaan dan sebagainya. Nah, berarti itu ada dasarnya ya, bahwa tidak diperkenankan membangkang atau berani kepada pemimpin yang sah, walaupun tanda kutip pemimpin itu agak sedikit karena untuk otoriter kan di dalam sekarang ini negara pemerintah otoriter memang udah langka sekarang betul. Agak sedikit begitu itu termasuk tetap wajib ya Ustaz ya. Tetap wajib. Nah terus kalau orang yang sampai berani mencaci maki, wah itu repot sekali, itu bermasalah. Gimana ya? Jadi apakah begini, tidak termasuk dosa besar? Jadi begini, kewajiban kita taat kepada ulil amri, kepada ulama dan ulil amri gitu dari dan ulama umaro ya, itu adalah taat yang bersyarat. Syaratnya apa? Apabila tidak memerintahkan dengan perbuatan maksiat, itu aja. Begitu. Tapi persoalan ini dianggap dolim ini dan sebagainya lah, itu kan persoalan yang sifatnya sudut pandang masing-masing dan tidak bisa memuaskan semua pihak. Ada yang kecewa menganggap dolim, ada yang puas menganggapnya ya adil, ada yang mengatakan ya biasa-biasa saja. Itu kan artinya ini masing-masing lah gitu. Tetapi prinsipnya di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu diajarkan bahwa kita tidak boleh untuk keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, kemudian rame-rame menurunkan secara paksa dengan kekerasan. Itu tidak termasuk haram ya? Haram itu. Nah, barangkali kita ada yang kecewa dengan kebijakan, suatu kebijakan pemerintah. Nah, kita sebagai mengatasnamakan agama gitu kan, maka kita lihat dulu bagaimana Rasulullah SAW memberikan tuntunan ketika kita kecewa terhadap pemerintah yang sah dalam hal kebijakan tertentu gitu kan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan sabda beliau dalam kitab Sahih Bukhari, dalam Kitabul Fitan itu Imam Bukhari menulis tentang hadis ini, yaitu apa? Rasulullah SAW menyampaikan man kariha min amri syai'an, siapa orang yang tidak suka terhadap kebijakan pemerintah yang sah itu Rasulullah menyampaikan bagaimana, maka falyasbir, sabar saja. Gitu. Apalagi kalau di Indonesia dengan 5 tahun sekali ya. 5 tahun sekali bisa potensi ganti ada, apalagi sekarang ini ya 4 tahun lagi lah insya Allah selesai dan nggak mungkin terpilih. Sekarang itu mendoakan pemerintah aja udah agak mau, gitu. tapi adanya cuma caci maki begitu. Itu nggak boleh. Padahal haram ya. Nah, untuk teman-teman kepada seluruh jamaah dimanapun berada tuh dengerin kata Ustadz Agus Ahmad, ada dalilnya itu tidak boleh kita membangkang, berani ataupun bahkan mencaci maki. Ingat, pemerintah yang sah nih, digarisbawahi, pemerintah yang sah, walaupun menurut kamu pemerintah itu ada yang kurang. Ingat deh, ada yang kurang. Kalau memang kita ada kekecewaan dan kurang terima, kata Rasulullah, sabar deh. Sekarang itu kita nggak mau sabar, nggak mau mendoakan pemerintah, adanya cuma mencaci. Setelah Rasulullah menyampaikan sabar lalu Rasulullah mengatakan, faman kharaja minat ta'ah, siapa orang yang keluar dari ketaatan, nggak mau taat lagi, maksudnya taat kepada pemerintah yang sah, gara-gara punya kebijakan tertentu dia marah, nggak suka dengan kebijakan itu, kemudian membangkang pada pemerintah yang sah, maka apa konsekuensinya? Ini sabda Rasulullah bukan saya.
Maka faman kharaja min ta'ah famata, ternyata dia menentang pemerintah yang sah, kemudian kok terjadi insiden dia mati dalam posisi dalam seperti itu. Ya. Maka kata Nabi bagaimana? Mata maitatan jahiliyah. Astagfirullah. Artinya jahiliyah. Naudzubillah. Nah, bisa sampai gitu. Itu bagaimana dengan orang-orang ketika kemarin tuh rame, kemudian mereka menentang untuk demo, terus sampai ada yang mati di jalan, bagaimana tuh? Ya begini saja. Jadi ketika demo yang menyuarakan aspirasi mereka Boleh saja. dengan cara yang mengikut aturan yang berlaku, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau udah menyimpang dari Tapi situ, ketika sudah ada pembangkangan, yang membangkang itu ketembak, semisal Masuk jail, tanpa sengaja gitu kan. Namanya aparat kadang-kadang manusia juga kan, Iya. manusia juga. Jadi kadang-kadang ya seperti itu. Maka ketika itu terjadi, insiden terjadi. Nah, orang yang seperti ini dalam keadaan pembangkangan kepada pemerintah yang sah, dia matinya mati jahiliyah. naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Nah, Ini satu Nabi bukan kata saya. ini zaman ada sesuatu yang menarik. Kata Ustadz, ketika kita tidak cocok dengan kebijakan dari pemerintah yang dikeluarkan, lalu kita membangkang, lalu ramai-ramai kita pemberontak kepada mereka, kepada pemerintah yang sah, tiba-tiba di jalan karena niat kita yang memberontak itu dengan kalimat-kalimat yang jelek, ketika orang itu mati, maka matinya mati jahil dan al-mubinani. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ya. Setelah beliau mengatakan seperti itu, beliau kemudian melanjutkan wala nad'u alaihim, kami tidak boleh mendoakan buruk kepada pemimpin tersebut. Mendoakan pun tidak, padahal saat ini Hati-hati nih. Ini akidah At-Tahawi loh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah loh gitu. Masya Allah. Makanya nggak boleh begitu. Jadi jangan sampai kebencian kepada pemimpinnya sendiri gara-gara kebijakan tertentu, kemudian inginnya sih mengingatkan, menasihati, tapi kan Rasulullah juga sudah memberikan tata cara menasihatinya bagaimana sesuai dengan tuntunan agama, gitu kan? Kok sampai kemudian mendoakan buruk kepada ya untuk mereka semuanya, naudzubillah min dzalik, ini melanggar Ahlussunnah wal Jamaah. Haram, ya. Haram, Dosa besar, ya. dosa. Itu. Kemudian beliau mengatakan lagi wala nanzi'u yadan min ta'atihim, kita tidak boleh untuk melepas tangan kita dari ketaatan mereka. Artinya kita harus komitmen tetap untuk taat kepada mereka. Ya kewajiban kita sebagai rakyat apa? Laksanakan. Kita doakan mereka yang baik-baik saja. Gitu kan. Kemudian wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla fardhu. Kita memandang bahwa kewajiban kita taat kepada pemimpin yang sah itu bagian daripada kewajiban ketaatan kepada Allah yang sifatnya wajib. Jadi Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemimpin, Ya. dan itu adalah ketaatan yang wajib. Ya. Mentaati pemerintah itu suatu kewajibannya. Kewajiban malam ya'muru bimaksiatin, selagi tidak memerintahkan untuk berbuat Berbuat maksiat. maksiat. Pemerintah kamu berzina, kamu minum Wah. khamar, nggak boleh. Iya. Kamu narkoba, nggak Oh, nggak boleh. Nah, itu baru nggak boleh. Iya. Nah, kemudian beliau mengatakan lagi wa nad'u lahum bis-sholahi wal mu'afah. Kita harus mendoakan mereka dengan kebaikan. Mudah-mudahan dapat taufik dan bimbingan hidayah dari Allah supaya bisa melaksanakan tugas amanah mengatur rakyat dengan adil, dengan bijaksana, sayang kepada masyarakat. Doain semua. Doakan. Kalau 260 juta penduduk mendoakan pemerintah kan pasti. Luar biasa. Entah masalahnya kita itu nggak mau mendoain, cuma adanya cuma kajian mengucap. Sama itu Ustaz, saya kan pernah dengar itu ketika Khalifah Harun didatangi seseorang untuk memprotesnya dengan kalimat-kalimat kasar, lalu Rasul kan mengatakan sebelum kamu lupa dengan dulu Allah pernah memutus orang yang lebih baik daripada kamu. Iya. Lalu kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Iya. Itu pun disuruh untuk berkata yang baik, yaitu Nabi Musa ke Fir'aun. Nah, sekarang ini saya ini lebih baik, lebih baik daripada Fir'aun. Kenapa kamu lakukan itu? Nah, sekarang itu kalimat-kalimat orang yang
sampai sekotor begitu di media sosial, kalimat caci maki, ujian kebencian, kemudian provokasi itu bagaimana Ustaz? Waduh, inilah saya sedih sekali. Masyarakat kok diadu domba. Jadi janganlah kita memanfaatkan situasi yang demokrasi ini itu justru berbuat sesuatu yang justru melanggar. Melanggarnya bukan melanggar hukum negara, tetapi juga melanggar ya nasihat Nabi juga dilanggar seperti itu kan. Dan Rasulullah menyampaikan man ahana sultan ahana Allah. Siapa orang yang menghina pemimpinnya sendiri, penguasa sendiri, maka Allah akan menghinakan dia. Nauzubillah min dzalik gitu. Ya kan? Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ada itu. Ada. Jadi hati-hati betul lah kita. Tuh teman-teman, barang siapa yang menghinakan pemimpin, maka Allah akan menghinakan dia nanti. Dia hati-hati. Hati-hati buat kita. Ada kalimat begini, la yu'minuna, tidaklah seorang itu dianggap orang beriman walaupun dia ahli kitab, ahli zikir, hafal Quran, ahli ibadah, ahli puasa, tapi mulut dan perbuatannya tidak bisa bikin temannya, tetangganya, saudaranya dari aman. Nah itu aja tidak dianggap orang yang beriman. Itu gimana nih penjabarannya, penjelasannya? Ya memang kita sebagai seorang muslim sudah diajarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan akhlak beliau sudah diajarkan kepada kita semuanya. Tinggal kita ikutilah, termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara kita harus menunjukkan akhlak yang mulia lah. Bagaimana tata cara mengingatkan pemimpin yang sah, gitu kan? Bagaimana kita nggak seneng kemudian meluapannya, bagaimana caranya? Harus ada batasan-batasan yang istilahnya sesuai dengan koridor agama yang diperbolehkan itu bagaimana, kan begitu? Ada caranya, yaitu apa? Doakan yang baik-baik saja lah, gitu kan? Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufiknya, sehingga ketika ada kesalahan Allah yang luruskan, kan begitu. Makanya mengingatkan atau memberi masukan atau kritik kepada pemerintah yang sah, bagi saya begini, kalau tingkatannya mahasiswa ya, demo, bakar ban, itu wajar mahasiswa. Mahasiswa. Tapi seneng-senengnya rame-rame. Oh mahasiswa itu. Tapi ini mohon maaf ini, kalau yang bawa-bawa agama, apakah itu elok seperti itu? Iya, gimana? Maka begini, kalau yang mengatasnamakan agama, ya harus sesuai dengan ajaran agama. Rasulullah bagaimana mengajarkan tata cara memberikan nasihat kepada pemimpin yang sah? Ada caranya, gitu. Ada itu. Teknis yang Rasulullah ajarkan ada caranya. Ntar kayaknya menarik nih. Di bawah dari ini, kalau mahasiswa yang demo, bakar-bakar ban, rame-rame, bikin macet, wajar ya. Wajar mahasiswa. Tapi kalau sudah pakai jubah, pakai udeng-udeng, pakai lalu pakai dalil-dalil begitu, di jalan-jalan rame begitu, itu yang dimasalah katanya. Nah, kita patokan sabda Rasulullah bagaimana? Nasihat Rasulullah. Kan patokannya begitu. Iya. Bukan patokannya pakai hawa nafsu. Iya. Yang penting bela, kan begitu. Bela agama. Kalau sudah pakai jubah, pakai itu bawa agama, berarti cara demonya yang sopan, yang bagus, yang baik. Tunjukkan akhlak yang diajarkan. Bukan di jalan teriak-teriak mengganggu jalan, merusak fasilitas ya. Iya. Tuh, dengerin teman-teman. Cara Rasulullah ya yang diajarkan oleh Rasulullah ya untuk menasihatkan pemimpin. Itu caranya gimana? Wah, elegan sekali. Gimana? Beliau mengatakan, beliau bersabda, man kanat indahu nasihatun lisultan. Siapa orang yang punya nasihat, masukan, kritikan kepada pemimpin yang sah, penguasa, maka apa kata Nabi? Fala yukallimannahu alaniyah. Jangan disampaikan di muka umum. Masya Allah. Harus bertemu berdua begitu ya? Iya. Kata Nabi, harus datang. Kemudian ajak di tempat yang sepi berdua. Sampaikan. Gitu. Falyaqud biyadi. Pegang tangannya. Makanya ketika ada ulama dekat dengan pemerintah yang sah, gandengan tangan. Jangan suudzon. Harus husnudon ya. Husnudon wajib. Husnudon. Di samping husnudon itu adalah perintah Nah, agama. sekarang itu banyak orang husnudon. Oh, pemerintah dekat ulama dekat pemerintah itu berarti ulama sub begitu kan? Itu suudzon karena nggak ngaji. Nggak ngaji itu. Tapi kalau ngaji insya Allah nggak begitu.
Nah, Rasulullah mengatakan demikian. Ini artinya sahih dalam kitab Al-Mustadrak seperti itu. Ya. Beliau Imam Al-Hakim meriwayatkan seperti itu. Jadi orang yang punya nasihat terhadap pemimpin yang sah itu tidak boleh disampaikan terang-terangan di hadapan publik, di depan umum, di mimbar-mimbar bebas teriak-teriak apalagi sambil menghina. Nah, itu sekarang gini problemnya Ustaz. Kalau ulama itu mau ketemu pemerintahnya susah untuk ditemui, gimana itu? Untuk menyampaikan aspirasinya beliau. Yang punya akses siapa? Oh, gitu ya. Sampaikan amanah itu. Kemudian yang punya akses wajib menyampaikan kepada beliau. Yang penting intinya dia menyampaikan aspirasinya dengan cara yang elegan yang baik, mau diterima atau tidak, dia monggo, tapi tetap dibarengi juga dengan tawakal ya. Iya, betul seperti itu. Makanya Rasulullah SAW juga menyampaikan afdhalul jihad, seutama-utama jihad itu adalah kalimatul haq, ucapan yang benar, nasihat yang benar, kritikan yang benar, inda sultan al-jahil, ketika di hadapan pemimpin yang zalim. Lah, pemimpin yang zalim di depan langsung loh. Itu di depan langsung, jangan lihat rakyat. Jangan melibatkan rakyat. Ya. Rakyat dia tugasnya bekerja, mencari rezeki yang halal, barokah, thayyibah, ibadah dengan tenang. Lah, kemudian tugas ulama, kewajiban ulama adalah memberikan nasihat yang baik kepada pemimpin. Ada caranya seperti itu yang Rasulullah sampaikan. Oke Ustaz, kayaknya menarik. Ini nanti kita sambung lagi Ustaz ya. Nah ini closingnya Ustaz sampaikan kepada masyarakat tentang fenomena sekarang. Nah, ada satu hal yang menarik ini ya. Jadi langsung ya. Langsung ke pemirsa. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa di pertemuan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam pertemuan ini bisa membawa inspirasi bagi kita dalam berbangsa dan bernegara yang lebih sehat, begitu. Iya. Sehingga masyarakat yang memang tugasnya adalah mencari rezeki yang halal, bekerja dengan tenang, aman dan damai, tanpa ada rasa khawatir apa-apa. Mereka yang bertugas untuk mengatur rakyat juga, mereka bertugas dengan tidak terganggu dengan keadaan yang tidak baik, tetap kondusif gitu kan, sehingga mereka bertugas pun dengan ya baik gitu. Kemudian kita semuanya punya kewajiban untuk mendoakan yang terbaik untuk pemimpin-pemimpin. Mudah-mudahan mereka semua aman. Dan tugas memberi masukan dalam bidang ekonomi tentu serahkan kepada ahlinya yang memberikan masukan lah. Kemudian dalam hal agama, orang-orang yang punya agama itu ulama-ulama kita banyak sekali punya akses dengan pemimpin kita. Maka silakan sampaikan titip kita kepada mereka semuanya. Dan Allah menitipkan itu amanah kepada mereka semuanya untuk mengawal pemerintah yang saya semuanya benar jalan. Insya Allah kalau sinergi semuanya, kita tidak terpecah belah dengan keadaan yang tidak nyaman. Maka insya Allah bila kita tetap bersatu, saling mendoakan, kita beriman bertakwa, menghargai ya kan? dan menyayangi, keberkahan dari langit dan bumi akan turun. Gitu. Oke, terima kasih Ustaz. Oke. Baik teman-teman semuanya, pemirsa dimanapun berada, kesimpulannya adalah Islam harus berpolitik, karena ketika kita masuk di politik, kebijakan akan dipegang orang-orang Islam, tentunya ketegaknya aturan Islam akan tegak di negeri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu, untuk taat kepada pemerintah itu wajib dan dilarang kita tidak taat kepada pemerintah walaupun pemerintah itu agak nakal gitu. Maka nggak boleh itu. Kemudian selanjutnya, kalau ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, kalau mahasiswa biasa bakar-bakar ban, urusan-urusan itu mahasiswa lagi senang-senang biasa. Tapi kalau sudah memakai atribut Islam agama, pakai nama agama, ya tentunya pakai aturan agama cara penyampaiannya. Jangan seperti mahasiswa. Kalau mahasiswa mah begitu aja biasa. Nah kalau kita udah pakai jubah, pakai udeng-udeng, pakai membawa agama, pakai dalil, lalu dengan cara seperti itu merusak, teriak-teriak, mengganggu masyarakat, itu kan nggak boleh. Mestinya pakai aturan tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Nah sekarang stop caci maki, ujaran kebencian,
provokasi di media sosial. Stop, kasihan nanti anak-anak kita. Generasi anak kita melihat medsos itu isinya cuman caci maki, ujaran kebencian, adu domba. Wah, pokoknya jelek semuanya deh. Apa Saya nggak tahu mereka nanti ya. Iya begitu, makanya sekarang stop. Ayo kita ajarkan kepada generasi kita semua tentang bagaimana memandang manusia, siapa saja, apalagi sama muslim, kacamata kasih sayang kepada semuanya. Itu ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah SWT. Amin, amin. Nanti kita akan lanjutan pembahasan-pembahasan yang lain lagi bersama Ustaz Insyaallah. Agus Amar. Terima kasih. Wallahu wafiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama.